Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Dwi Agustina. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar keperawatan kegawat daruratan dan peran perawat gawat darurat seperti apa ya. Baik, ini materi ini untuk prodi keperawatan ya teman-teman ya. Oke, apa sih tuh kegawat daruratan gitu ya. Jadi salah satu peran menjadi perawat adalah menjadi tim medis di gawat darurat, kegawatan daruratan ya. Kegawat daruratan medis adalah situasi kritis yang mengancam nyawa. Ya, ini ada dalam undang-undang ya teman-teman ya, bahwa kita harus menolong pasien dengan penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan ya. Nah, itu hal-hal yang sudah diatur juga dalam undang-undang ya, baik dari segi fisik maupun segi psikologi kalau dari undang-undang ya. Kegawat daruratan medis adalah situasi kritis yang mengancam nyawa atau fungsi tubuh secara cepat. Nah, berarti kita ngomongin waktu. Selain ngomongin nyawa juga ngomongin waktu. Ya, dan memerlukan intervensi segera. Ngomongin intervensi atau tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, Bu, gimana cara menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan ke pasien? Maka dari itu harus upgrade skill, upgrade knowledge untuk bisa membantu pasien menyelamatkan nyawa dan fungsi tubuhnya ya. Jadi tepat intervensi yang kita berikan ke pasien. Apakah itu terkait dengan perdarahan, apakah itu henti jantung ya, trauma torak, trauma abdomen. Kita memberikan terapi yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke ya. Jadi kegawat daruratan medis intinya adalah penyelamatan nyawa atau fungsi tubuh dilakukan secara cepat dan memerlukan intervensi tepat. Nah, cepat tapi nggak tepat percuma juga. Ya nggak teman-teman? Tepat tapi nggak cepat. Hilang juga nyawa karena kita punya golden time. Di dalam kegawat daruratan kita punya golden time. Bagaimana cara menyelamatkan sel-sel otak yang sedang nggak dapat suplai oksigen. Nah, itu kan ada golden time ya. Dalam konteks keperawatan ya, kondisi ini tidak dapat menunggu lama dan memerlukan tindakan tepat untuk mencegah kematian atau kecacatan permanen. Nah, ini dia nih saya highlight ya, kematian atau kecacatan permanen. Ya, teman-teman ya. Contoh nih ada pasien dengan kejadian bencana ya, gempa bumi, tanah longsor. Nah, ya, Anda ditugaskan sebagai relawan bencana. Ditemukan pasien tergeletak di bawah pohon ya, keluar darah lewat hidung ya, terdapat jejas di leher dan dada. Oke, keluar darah lewat hidung, terdapat jejas di wajah dan leher ya. Khas banget itu adalah ciri-ciri pasien trauma ya. Kita harus mencurigai pasien itu mengalami trauma servikal. Maka tata laksana adalah kita melakukan evakuasi menggunakan prinsip trauma. Karena kita nggak tahu, kita nggak tahu ya. Kita pindahin ke posko. Dipindahinnya pakai apa, teman-teman? Pakai sarung. Ya, sarung kan ada sarung ya. Lalu kemudian dikasih balok di tengah sarung, nanti baloknya yang diangkat. Nah, pasiennya di bawah, di dalam sarung bagian bawah. Boleh nggak sih pasien trauma itu evakuasinya kayak gitu? Nggak boleh. Oke, dia selamat, nyawanya tertolong, tapi cacat. Ya, terjadi fraktur servikal yang lebih parah. Terdapat kerusakan di servikal yang lebih parah. Ya, maka kecacatan permanen terjadi. Oke, kematian nggak terjadi, tapi kecacatan permanen terjadi. Ini pun tidak boleh terjadi. Ya, jadi tindakan kita adalah mencegah kematian serta mencegah kecacatan permanen. Bagaimana cara mencegah kecacatan permanen? Balik lagi kita harus upgrade knowledge dan upgrade skill. Kita harus paham mana kondisi pasien yang membutuhkan tindakan seperti apa. Ya. Wah, ini ada rinorek. Nah, keluar cairan dari hidung. Berarti kemungkinan ada trauma servikal nih. Jangan diangkat pakai sarung, jangan diangkat pakai sarung. Kita harus cari papan.
kita harus cari papan untuk mengevakuasinya. Nah, itu kan dari dari knowledge dan dari skill ya, pemahaman gimana caranya Anda mengevakuasi tanpa menimbulkan kecacatan ya. Modifikasi bisa aja terjadi ya. Bu, pasien trauma harusnya pakai long spine board. Nggak ada long spine boardnya. Apa modifikasi yang kita bisa lakukan? Ya, pakai papan, ngangkutnya pakai papan ya, yang alasnya keras ya. Jadi kalau jadi relawan bencana jangan berharap semuanya sesuai dengan alat-alatnya ini lengkap ya. Kita butuh long span board ada ya, jangan berharap gitu. Maka kemampuan dalam memodifikasi kita sangat dibutuhkan ya. Baik, kondisi kegawat daruratan ini bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan. Biasanya pada pasien dengan jantung, pada kondisi-kondisi apa namanya gempa ya. Gempa kalau misalnya kita punya alat detektor bisa teridentifikasi dari awal. Tapi kalau nggak punya alat detektor, atau gempa aja, ya, atau banjir aja. Ya. Nah ini muncul secara tiba-tiba, ya sehingga kita sebagai perawat harus selalu siap dengan knowledge, pengetahuan, dan skill keterampilan yang diperlukan untuk merespon eh, secara cepat dan efektif. Ya, nah ini kondisi-kondisi kegawat daruratan medis ini kalau saya lihat ada trauma berat. Ini contoh aja ya teman-teman ya, trauma berat, serangan jantung, gagal nafas ya. Ini masuk kategori triase 1 atau merah ya, IC 1 atau merah ya. Jadi nanti dalam tata laksana apa namanya kegawat daruratan bencana, kegawat daruratan rumah sakit. Nah, ini nanti agak sedikit berbeda ya, karena rumah sakit itu ada yang pakai ESI, ada yang pakai warna gitu ya. Nah, ini contoh trauma berat. Ya, contoh pasien mengalami cedera serius akibat kecelakaan atau kekerasan yang memerlukan penanganan segera. Kita lihat pasiennya ada kecelakaan mobil ya. Kita lihat pasiennya ada perdarahan di kepala. Udah pasti cedera kepala. Pasiennya nggak sadar, berarti GCS-nya 3. Masuk kategori mana GCS 3? Trauma kepala berat atau cedera kepala berat. Apa yang harus kita lakukan? Wih, jangan asal ngambil itu dari pasien dari mana bangku bangku mobil ya, lalu langsung aja dibetot, nggak boleh ya teman-teman ya. Ada beberapa alat yang kita bisa pakai yaitu KID ya, Kedrick Strikesin device ya, dia memfiksasi dulu posisi pasiennya duduk misalnya ya, di dalam mobil tuh posisinya duduk ya, kita pasang dulu KID dulu baru kita evakuasi keluar dari mobil ya. Untuk apa? Mencegah kecacatan ya. Udah ada perdarahan loh di kepala, kemungkinan besar memang pasien mengalami trauma di tulang belakang, apakah itu servikal, apakah itu torakal, kita nggak tahu. Ya. Kita curigai pasien itu mengalami trauma di vertebra, maka kita lakukan tata laksana pasien dengan trauma. Oke ya teman-teman ya. Contoh yang lain lagi dengan kategori merah atau IC 1 ya, serangan jantung. Ya, serangan jantung ini adalah kondisi iskemia miokard akut yang mengancam fungsi jantung dan sirkulasi darah. Tiba-tiba pasiennya henti jantung. Ya. Tiba-tiba pasiennya henti jantung. Diapain? Apa yang bisa kita lakukan? Boleh nggak langsung dievakuasi? Dia kategori trauma nggak? Enggak, Bu. Nggak ada perdarahan di wajah, leher, dada, rhinore, otore, vital sign. Nggak ada. Ya. Berarti bisa dievakuasi. Tapi jantungnya berhenti. Lakukan dulu tindakan yang dibutuhkan oleh jantung. Apa tindakan yang dibutuhkan oleh jantung? Kompresi jantung. Lakukan kompresi jantung. Kompresi jantung di mana ya yang dikompresi ya? Makanya belajar BLS atau BTCLS. Minimal kalau jadi perawat BTCLS. Ya. Itu yang disebut dengan upgrade knowledge dan skill. Di dalam pelatihan-pelatihan seperti itu, skill juga akan diajarkan. Ya. Jadi tidak hanya pengetahuan aja, oh dilakukan kompresi jantung, tapi diajarkan pula skill. Kompresi jantung di sini loh, titik PX di sini loh. Ini loh yang dikompresi.
berapa banyak sih kompresinya, kecepatannya kayak gimana ya, 100 sampai 120 kali per menit. Nah, itu akan diajarkan ya teman-teman ya. Eh, di dalam eh, rangkaian mata ajar keperawat gawat darurat nih juga ada input di dalamnya ya. Atau kondisi lain yang masuk kategori SI1 atau warna merah ya, gawat dan darurat, gangguan pernafasan akut. Itu gagal nafas, tiba-tiba pasiennya nggak nafas. Terjadi gangguan ventilasi yang mengancam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berapa sih pernafasan normal pada dewasa? Ya, 16 sampai 20 kali per menit. Ini pasiennya 2 kali per menit. Lah, kagak nafas ini pasiennya. Atau bahkan nol, diapain? Nah, diapain ya? Berikan ventilasi ya, berikan ventilasi ya teman-teman. Nah, kalau pada bayi ya, pasien atau bayi yang tidak nafas ya. Nah, ini identifikasi pula adanya kemungkinan apnu normal. Dia apnu, nggak nafas, tapi normal pada bayi. Ya, nah itu pertimbangan itu juga. Ya, tapi kalau pada dewasa nggak nafas, langsung kita aktifkan emergency system. Ya, kita langsung minta tolong. Udah dewasa mah harusnya nafas, nggak ada apnu apnu normal itu pada dewasa. Apnu normal hanya terjadi pada bayi. Ya, oke. Pentingnya penanganan cepat dan tepat. Ya, time is crucial. Nah, sebentar saya pindahkan. Oke. Waktu adalah faktor krusial dalam kegawat daruratan medis. Ya, tiap detik yang terbuang dapat berdampak langsung pada keberlangsungan hidup pasien dan tingkat pemulihannya. Ya, penanganan cepat tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga meminimalkan komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasca perawatan. Ya, nah pada pasien-pasien yang stroke nih biasanya teman-teman ya, pasien stroke di rumah bibirnya udah menyong-menyong, bibirnya menyong-menyong, keluarga nggak paham, atau Anda sebagai tim medis di rumah nggak paham, ya nggak mungkin sih ya jadi tim medis nggak paham ya, kan kita harus belajar ya. Sehingga nggak langsung dibawa ke rumah sakit, bibir menyong, ya, suara nggak jelas, pelo, nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, ini yang bisa memperparah rusaknya sel-sel otak. Ya, harusnya sel otaknya rusaknya 5% dan dapat kembali lagi karena hanya kekurangan oksigen saja, karena tidak langsung dibawa ke rumah sakit, maka kerusakannya lebih besar. Ya, bisa 20% otaknya rusak. Karena waktunya dilama-lamain di rumah. Kalau ketemu pasien ini, kita sebagai tim medis ini harus berfungsi sebagai edukator juga ya teman-teman ya. Beri pemahaman kepada masyarakat. Kalau di rumah bibir menyong, rasa kebas di wajah, ya, bicara pelo, langsung dibawa ke rumah sakit. Oke ya. Ini dasar ya bahwa kita harus melakukan pertolongan atau penanganan cepat dan tepat ya. Kita punya golden hour ya, waktu kritis dalam 60 menit pertama setelah trauma untuk mendapatkan penanganan yang optimal ya. Berdasarkan insiden, 50% trauma ini mengalami kematian karena trauma terjadi dalam 1 jam pertama setelah kejadian. Ya, maka kurang dari 1 jam harus dibawa ke rumah sakit. Ya. Kita ketemu pasien kecelakaan di jalanan. Ya. Sebagai tim medis nggak boleh cuek ya, atau hanya videoin saja nggak boleh. Ya. Kita harus bantu turun tangan, identifikasi ini pasiennya nafas apa enggak. Eh, kok ragu ya? Nafas apa enggak? Kok ragu ya? Kok nadinya kayaknya jauh ya? Ya, jangan lama-lama, itu skill kita dalam mengidentifikasi atau initial assessment. Jangan lama-lama ngeceknya. Nggak boleh lebih dari 1 menit untuk mengidentifikasi nih pasien nafas apa enggak, ada nadi apa enggak. Kalau kelamaan kayak gitu ya kita sudah menghilangkan waktu pasien ya, sehingga harusnya pasien terselamatkan jadi nggak terselamatkan. Ya, karena 50% ini pasien trauma bisa meninggal di jam pertama kejadian ya.
10 menit ya, 10 menit kita sebut dengan golden time ya, waktu ideal untuk melakukan asesmen dan intervensi awal untuk hasil terbaik ya. Golden hour-nya 1 jam, golden time-nya 10 menit. Ya, jadi langsung segera ya. Bu, di dekat rumah kejadian adanya klinik. Kliniknya bisa infus nggak? Bisa. Udah kasih dulu, bawa dulu ke klinik ya. Pasien-pasien stroke bawa dulu. Jadi nanti di klinik dikasih obat antihipertensi kalau memang dia penyebab stroke-nya hipertensi ya. Diberikan antikoagulan kalau memang ada penyumbatan atau terjadi koagulasi pada pasien ya. Jadi eh, tata laksana dilakukan lebih cepat ya. Nah, untuk selanjutnya misalnya klinik itu nggak bisa menangani, oh ini kayaknya harus kraniotomi, ini harus ini kita rujuk, is okay. Tapi paling nggak pertama dia sudah dapatkan obat antihipertensi, ya, antiplatelet, gitu sudah didapatkan, ya. Dipasang infus, ya, berarti maintenance-nya kan sudah teratasi. Ya. Dikasih oksigen, ya. Lalu dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten untuk melakukan tindakan lebih lanjut, ya. Baik, dalam kegawat daruratan waktu adalah jaringan. Ya, teman-teman, setiap penundaan berarti jaringan tubuh yang mati dan fungsinya pun akan hilang. Ya, apalagi kalau masuk kategori merah. Ya. Nanti di IGD ini, teman-teman di IGD ini, eh, pasien masuk kan kategori di triase ya, masuk kategori. Kategori mana nih merah? Kerjain dulu. Kategori mana nih hijau? Ya, nanti dulu. Ya, kita kerjain dulu yang merah. Bu, adanya hijau, merah nggak ada, kuning nggak ada. Ya udah kerjain hijau. Tapi kalau ada merah sama pasien hijau ya kita kerjain yang merah dulu. Ya. Oke. Peran perawat gawat darurat. Nah, kita seringlah mendengar ya garda terdepan penyelamat nyawa. Karena memang kita yang ada di situ. Jumlah kita yang banyak di IGD. Bayangkan kalau kita tidak ada inisiatif untuk upgrade knowledge dan upgrade skill. Berapa banyak nyawa yang melayang pada saat datang ke IGD karena ketidaktepatan intervensi yang kita berikan. Ngeri ya, berat ya. Ya, perawat gawat darurat adalah profesi yang menuntut keahlian khusus, kemampuan mengambil keputusan secara tepat, kompetensi teknis yang tinggi. Kelihatan ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya Anda bekerja di IGD, cepat pasang infus 2 jalur. Ini pasiennya perdarahan nih, perdarahan dalam. Nggak kelihatan darahnya di luar. Tapi konjungtivanya anemis, keluarga pasien bilang BAB darah di rumah sudah 3 hari yang lalu. Ya. Cepat dia ngambil keputusan. Kakak, nggak diambil darah dulu, cek HB. Enggak. Ini secara klinis udah anemia. Pasang infus 2 line, kanan kiri pasang. Ya, guyur. Kasih NaCl kristaloid hangat 1 liter. Coba kita cek. Oh, tensinya turun juga, Kak. Oh iya, berarti betul ini pasien mengalami dehidrasi, kurang cairan, hipovolemi. Ya, ternyata benar ada perdarahan, saluran cerna. Ya, jadi klinis ini kita harus bisa identifikasi ya teman-teman ya. Jangan kelamaan nunggu hasil laboratorium, hasil ronsen. Ini yang disebut dengan keahlian khusus. Keahlian khusus ini kita mampu mengidentifikasi ya, pasien ini di dalam tubuhnya terjadi apa. Walaupun kita juga melakukan pemeriksaan penunjang kayak ronsen, kayak pemeriksaan laboratorium ya, itu hanya mendukung kecurigaan kita. Tapi keahlian khusus yang kita harus miliki itu dari klinisnya pasien, dari kondisi fisiknya pasien, TTV-nya kayak gimana, tingkat kesadarannya kayak gimana. Oke, nggak ada nadi, nggak ada nafas, apa yang kita lakukan? Pasien datang dengan korban kebakaran. Pasien nafas 2 kali per menit. Apa yang kita lakukan? Kebakarannya di mana, Bu? Di area wajah. Wah, berarti kemungkinan laringnya juga kebakar dong. Bengkak-bengkak.
Apa yang kita lakukan ya untuk memaksimalkan oksigenasi pasien? Nah, ini mengambil keputusan yang cepat serta kompetensinya teknis tinggi. Oke, berarti kita butuh dia pasang ETT. Dok, 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 pasang ETT, dok. Ini kayaknya larinya bengkak ini. Korban kombusio di area wajah. Pasang ETT. Karena apa? Kalau lari bengkak, ya gimana udara mau masuk lancar ya, pasti terhambat oleh laring. Maka si pasien membutuhkan ETT untuk jalur oksigen keluar masuk. Nah, kayak gitu kan, kompetensi tinggi loh pasang ETT itu, secara aspek legal dokter yang melakukan ya. Tapi sometimes dokter pun minta kita perawat sebagai kolega untuk bekerja sama memasang ETT. Ya. Dalam persiapan, dalam penentuan posisi pasien untuk melakukan memasukkan ETT, ya. Identifikasi apakah ETT sudah tepat di Karina, apakah terlalu masuk ke kanan, apakah ke kiri. Nah, itu kan perlu kerjasama. Jadi kita juga harus punya kemampuan, knowledge, dan skill dalam melakukan tindakan. Ini disebut dengan kompetensi teknis tinggi, ya teman-teman ya. Oke, mereka adalah orang pertama yang menyambut pasien dalam kondisi kritis dan menentukan arah penanganan awal yang dapat mengubah outcomes pasien secara signifikan. Jadi berani jadi perawat gawat darurat, Anda harus punya keahlian, pengetahuan, keterampilan yang khusus. Ya, garda terdepan. Kita salah melakukan tindakan, maka di belakangnya nanti pasien akan mengalami kecacatan. Selamat sih nyawanya, tapi cacat. Kesian ya. Oke, perawat juga harus mampu melakukan triase. Ya, triase adalah metode penilaian yang dilakukan secara cepat dan tepat ya untuk menentukan tingkat keparahan dan prioritas penanganan pasien berdasarkan kondisi klinis. Ya. Jadi triase ada ESI 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu ini memang harus ditolong ya, kayak henti nafas, gagal nafas, pasien jantung, ya henti jantung. Ini ESI 1. Nah, harus dilakukan. Ya, ada beberapa rumah sakit yang masih menggunakan warna merah, hitam, merah, kuning, hijau. Ada. Ya, ada yang menggunakan ESI 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, ini kemampuan kita melakukan triase. Triase ini berbeda dengan triase di rumah sakit dengan triase di wilayah bencana. Nah, ya nanti akan ada materi lain lagi ya. Ini kita di sini hanya konsep dasar saja, ya. Lalu kita perawat juga harus mampu melakukan assessment secara sistematis, ya, menggunakan A, B, C, D, E. Bukan pemeriksaan seperti keperawatan gawat darurat ya teman-teman ya. Per sistem enggak. Kalau ini A, B, C, D, E, RW, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi pada pasien. Yang pertama adalah RW. Jadi RW ini harus dilakukan pertama. Ya, harus dilakukan pertama. RW selesai, nggak ada masalah, lanjut ke breathing. Lakukan pemeriksaan di breathing. Breathingnya 32 kali per menit. Waduh, 32 kali per menit ya. Dia apa ini? Kasih oksigen. Oksigen apa? NRM. Ya, 10 sampai 15 liter per menit. Ya, sampai nanti kita akan merubah itu, mengevaluasi itu kalau pernafasannya normal jadi 20 kali per menit misalkan, atau 25 kali per menit ya. Nah, sambil menunggu itu kita sudah pasang NRM 10 sampai 15 liter per menit masuk ke sirkulasi. Ya, ada perdarahan enggak? Bagaimana cara ngecek perdarahan? Cek tensi. Tensinya turun enggak? Konjungtivanya anemia enggak? CRT-nya kayak gimana? Oh, turun semua, Bu. Berarti gangguan sirkulasi. Pasang IV line 2 jalur ya. Disability. GCS-nya kayak gimana? GCS-nya tapi masih CM, Bu. Wah, sirkulasinya bermasalah, breathing bermasalah, GCS-nya CM. Wah, kemungkinan kalau nggak kita tata laksana beri oksigen ini GCS-nya bisa turun, ada masalah disability. Ya, exposure tuh kita buka keseluruhan tubuh pasien yang
kita curigai pasien mengalami trauma. Misalnya pasien dengan kecelakaan terdapat perdarahan di lengan kanan, ya. Kita fokus lengan kanan aja, enggak gitu. Ya, tetap kita buka semua. Ya. Celana panjang pasien kita buka, apakah ada masalah-masalah yang terjadi di bagian tubuh yang lain. Itu kita sebut dengan exposure ya. Intervensi darurat. Intervensi darurat melakukan tindakan keperawatan sesuai protokol untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum penanganan selanjutnya. Ya, jadi contohnya begini, di RW ada masalah nggak? Enggak, berarti kita nggak melakukan intervensi. Di breathing ada masalah nggak tadi? Oh, ada, RR 32 kali menit. Kita langsung lakukan intervensi. Ya. Nanti dievaluasi setiap 15 menit, ya, jangan berhenti di sini. Lakukan, lanjut ke sirkulasi. Ya. Yang penting ini kita udah kasih intervensi. Ya, dievaluasinya kan 15 menit, masih lama ya. Jangan berhenti di sini, lanjut ke sirkulasi. Pasang evilen 2 jalur. Ya, cek GCS, ya, lakukan exposure ya. Nah, poin keempat ini adalah koordinasi tim. Penting, kita nggak bisa jadi pahlawan sendirian. Kenapa dikatakan tim medis? Karena harus tim. Ya. Jadi kita harus punya komunikasi yang efektif, dokter, perawat lain, atau bahkan OB untuk memfasilitasi. Ya kita dorong ke sini, kita dorong ke laboratorium, ke ronsen atau kemana gitu ya. Dan dengan keluarga pasien untuk memastikan kontinuitas perawatan pasien. Kompleks nih ya. Oke, baik, pendekatan sistematis primary survey. Ya, primary survey ini yang A, B, C, D, E ya. Nah, yang pertama ini primary survey. Primary survey adalah pendekatan terstruktur untuk asesmen pasien dalam kondisi darurat. Ya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang mengancam nyawa secara tepat. Ya, pendekatan ini mengikuti urutan prioritas yang telah ditetapkan untuk memastikan tidak ada masalah kritis yang terlewatkan. Ya, primary survey ini diatur ya teman-teman ya, ada di AHA ya, ada di Kemenkes diatur. Ya, jadi Bu, saya maunya sirkulasi dulu, nggak bisa. Saya mau disability dulu Bu, nggak bisa. Ya, ini ada urutannya, step-stepnya, tahapan. Ya, pertama adalah kita hentikan perdarahan. Jadi kalau misalkan kelihatan pasien berdarah-darah, ya, lakukan hentikan perdarahan. Bisa dengan apa namanya, di DEP, ya, atau dengan balut tekan, atau dengan turniket, ya. Lalu kemudian cek airway, breathing, sirkulasi, disability. Oke, ya, sorry ini yang pertama ini catastrophic hemorrhagic, ya, kontrol perdarahan berat sebelum memulai ABCDE. Ya, perdarahan masif harus dihentikan ya untuk mencegah shock hipovolemik. Ya, kita atasi dulu. Caranya gimana cara mengatasi perdarahan? Ya tadi DEP langsung ya, tapi kalau misalnya perdarahan berat itu biasanya DEP langsung pakai tangan tuh nggak bisa ya teman-teman ya. Harus pakai metode turniket. Turniket juga metodenya ada yang putar ya, nanti kita akan belajar ya di sesi apa namanya tata laksana hemoragik ya, tata laksana perdarahan hipovolemik ya. Oke, ini kita lakukan ya dengan turniket ya atau balut tekan ya, tapi kalau berat nggak bisa pakai balut tekan, balut DEP ya, nggak bisa pakai DEP ya. Lalu kemudian langkah kedua adalah RW. Pastikan jalan nafas terbuka dan tidak tersumbat. Ya, bagaimana cara mengecek RW? Dengerin aja. Eta nafas nggak pasiennya? Nafas Bu. Ada suara-suara aneh nggak? Suara-suara aneh apa? Ya, suara ngorok. Ya, ada nggak? Ada Bu ngorok. Wah, berarti harus pasang OPA. Snoring atau ngorok itu muncul karena si lidahnya pasien itu menutupi jalan nafas. Jadi ada masalah di RW. Jadi harus lidahnya harus dilurusin pakai OPA, orofaringeal RW. Ya. Ada masalah-masalah lain enggak? Nah, ini dicek di RW. Bu, kan di pinggir jalan nggak ada OPA. Oh, bisa modifikasi pakai apa? Misalnya diganjel, lidahnya diganjel pakai sendok yang sudah dibalut sama kain.
Nah, ya, tapi jangan tebel-tebel juga kainnya, itu namanya nutupin jalan nafas juga. Pastikan eh, sendoknya itu kita tekan ke bawah sehingga lidahnya ke bawah, udara bisa keluar masuk dengan lancar. Ya, itu modifikasinya ya. Breathing, breathing kita cek pernafasan. Pernafasannya normal 20 kali per menit, Bu. Aman. 32 kali per menit, Bu. Berarti kita lakukan ventilasi. Ya, beri oksigen NRM 10-15 liter per menit. Ya. Sirkulasi. Ya. Pantau sirkulasi, cek tekanan darah, cek nadi, nadi lemah tidak, tekanan darah turun enggak, tanda-tanda perfusi bagaimana. Oh, CRT-nya 5 detik. 5 detik mah lama. Oh, jangan-jangan di perdarahan. Pasang IV line 2 jalur ya untuk mengatasi shock dan gangguan sirkulasi ya. Lalu disability ya. Cek status neurologi, respon pupil ya. Tingkat kesadaran menggunakan GCS, tingkat kesadaran secara kuantitatif ya. Lalu kemudian exposure, periksa seluruh tubuh untuk cedera yang tersembunyi, buka semua celana yang bagian luar ya. Ketika kita lakukan exposure, kita buka baju dan celana bagian luar ya. Jangan lupa habis dicek kita selimuti lagi untuk mencegah hipotermia. Biasanya kalau habis kita cek pasiennya kan terpapar dengan udara dingin ya di IGD ya. Ini kita tutup untuk mencegah hipotermia ya. Nah, triase. Ini sebenarnya ada materi tersendiri ya teman-teman triase. Ini saya hanya sekilas saja uh, membahas tentang triase. Hanya sekilas. Triase adalah proses klasifikasi pasien berdasarkan tingkat keparahan dan urgensi penanganan. Ya. Dalam situasi dengan banyak pasien darurat, ya, dengan banyak pasien darurat sekaligus, nah berarti ini situasinya adalah situasi bencana. Triase mampu membantu tim medis memprioritaskan sumber daya terbatas kepada pasien yang membutuhkan. Ya, bencana misalnya ada gempa bumi. Orang pada nangis, aduh sakit, nangis. Wah, selama pasien nangis aman. Kok bisa Bu? Gak ada masalah di RW. Ya nggak? Orang pasien ini bisa nangis ya. GCS-nya pasti 15. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ya sebagai tim triase di wilayah bencana adalah kita instruksikan ya. Bapak Ibu silahkan pindah ke area yang aman. Area aman di sebelah kiri saya. Wah, pada berbondong-bondong dah tuh. Ada yang jalan terpapah-papah, ada yang lari ya. Karena pengen selamat ya, lari. Dia nggak mau lagi kena bencana lagi gitu ya. Nah, yang bisa jalan itu berarti hijau. Iya dong, itu screening pertama yang kita lakukan. Kita punya pasien 50, tapi tim triase cuma 3. Gimana caranya? Ya. Dalam waktu 5 menit, gimana caranya kita bisa identifikasi mana yang harus kita tolong lebih dulu. Nah, screening pertama tadi, kita instruksikan pasien untuk pindah ke wilayah yang aman. Nah, yang bisa pindah, ini berarti masuk kategori hijau. Sisanya nggak bisa pindah, itu yang baru kita lakukan. Kita datengin satu-satu. Kita cek, ada napas nggak, ada nadi nggak. Oh, nggak ada napas, nggak ada nadi, berarti merah. Lakukan tindakan sesuatu ya untuk tim intervensi ya. Jadi di wilayah bencana itu kita kerja tim, ada yang tim triase, tim intervensi gitu. Kalau tim triase langsung kasih warna merah, habis itu pindah ke pasien lain lagi untuk ngecek ini pasiennya warna apa begitu. Perawat juga harus mampu membuat keputusan secara tepat dan akurat berdasarkan asesmen klinis, riwayat singkat, dan indikator vital untuk menentukan kategori pasien. Itulah triase. Ya, jangan sampai salah ngetrias. Ya, triasnya merah, nggak nafas, nggak ada nadi, Anda kasih warna kuning atau Anda kasih warna hijau. Wah, ini salah betul ya. Warna hijau hanya luka lecet dikasih warna merah karena orang penting. Nggak benar juga nih ya. Wah, ini influencer Bu. Ya influencer boleh ditolong ya, tapi kalau kategori hijau ya tetap aja nanti kita tata laksana yang merah dulu ya. Oke, ini kategorinya ya teman-teman ya, merah, hijau, kuning, hitam ya. Merah ini adalah kondisi mengancam nyawa dan memerlukan penanganan segera dalam 1-5 menit.
Contohnya kasusnya henti jantung, perdarahan hebat atau masif ya, distres pernafasan berat atau gagal nafas ya. Untuk kategori 3 ya, hijau ya. Oh, ini harusnya ini dulu ya, 2 dulu ya teman-teman ya. Untuk kategori 2 segera ya, kondisi ini serius tapi pasiennya masih stabil ya, memerlukan penanganan 10 sampai 20 menit. Contoh pasien dengan fraktur mayor, nyeri dada, dehidrasi berat ya. Kategori 3 hijau, keadaan yang nggak kritis ya, dapat menunggu penanganannya nanti-nanti ya. Contoh pasien mengalami luka ringan, nyeri ringan ya, kita evaluasi secara rutin ya. Kategori 4 adalah hitam ya. Udah nggak ada nadi, nggak ada nafas, pupilnya dilatasi, ya, berarti ini sudah meninggal pasiennya. Kondisi terminal ya. Atau cedera fatal di mana resusitasi tidak akan efektif atau tidak sesuai dengan keinginan pasien atau pasiennya tidak tertolong. Oke, baik, manajemen trauma dan kondisi trauma umum ya. Ini sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Akan didetailkan dalam beberapa pertemuan materi ke depan. Ini hanya contoh aja ya. Contoh penanganan luka dan perdarahan ya, identifikasi sumber perdarahannya di mana, lakukan kompresi langsung atau penekanan langsung atau dep langsung ya. Bisa pakai dressing steril, pertimbangkan penggunaan turniket. Kalau misalkan perdarahannya nggak berhenti-berhenti ya kita pakai turniket. Dan kita lakukan monitoring tanda-tanda shock secara terus-menerus. Apa sih tanda-tanda shock? Ya, pucat, CRT-nya tinggi atau lama, ya lebih dari 3 detik. Tensinya turun, kesadaran menurun, nah itu tanda-tanda shock. Ya. Contoh kasus resusitasi cairan dan oksigenasi. Ya, pasang jalur infus 2 line dengan cepat, berikan cairan resusitasi sesuai protokol yaitu kristaloid hangat ya. Pastikan oksigenasi adekuat, kita kasih oksigen sesuai dengan kebutuhan. Kalau RR-nya bermasalah, breathing-nya bermasalah, berarti pakai NRM 10 sampai 15 liter per menit ya. Penanganan shock dan henti jantung. Identifikasi tipe shock. Ada banyak tipe shock. Ada shock hipovolemik, kardiogenik, distributif, dan obstruktif. Ya, lakukan kardiopulmonal resusitasi atau RJP ya, in Indonesia ya jika terjadi henti jantung, dan siapkan DEFib ya, AED ya, kolaborasi dengan tim untuk intervensi lanjutan. Nah, jangan lupa teman-teman, habis kita lakukan tindakan, jangan lupa dokumentasikan. Ya, ini ada 2 unsur penting. Yang pertama adalah komunikasi dan dokumentasi. Komunikasi ini penting. Ya, jangan sampai kita menentukan tindakan sendiri tanpa adanya koordinasi dengan tim medis lainnya. Ya, komunikasi yang digunakan di berbagai macam rumah sakit adalah metode SBAR, situation, background, assessment, dan rekomendasi. Ya, kita mau melakukan apa? Kita mau pasang ETT nih dok. Ya, nah kita laporkan secara situasi. Dok, ada pasien ini dengan kecelakaan lalu lintas, dengan kebakaran ya di wajah, di leher, di dada, ya kebakaran derajat 2. Ya. Pasien datang 30 menit setelah kejadian kebakaran ya, hasil pemeriksaan ya RR-nya 2 kali per menit. Nah, dijelaskan asesmennya. Terdapat pembengkakan pada laring. Ya, rekomendasinya ini pasiennya harus usul saya dipasang ETT dok. Oh iya, yuk kita siapin pasang ETT ya. Komunikasi SBAR ini penting ya teman-teman ya untuk menentukan tindakan tepat yang akan kita lakukan ke pasien. Nah, habis komunikasi, habis itu tindakan, jangan lupa dokumentasi ya. Prinsip dokumentasi pada keperawatan adalah tulis apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis. Kalau di keperawatan gawat darurat, tulis apa yang sudah Anda lakukan. Jadi kita melakukan dulu, baru kita tulis ya. Kalau di keperawatan medical bedah, lakukan apa yang Anda tulis. Kita merencanakan dulu nih, baru kita melakukan ke pasien. Ya, beda kondisi ya teman-teman ya. Baik, ini langkah-langkahnya ya, asesmen awal, lalu kita melakukan tindakan yang tepat dan cepat ya. Kita cek respon pasien ya. Lalu serah terima ya ke tim berikutnya, karena ingat tadi
kita nggak bisa jadi pahlawan sendirian. Kan kerjanya tim, ya nggak? Ya, gempor kita kerja 24 jam sehari, ya. Maka siapkan handover dengan data selengkap mungkin ya, teman-teman. Ya, nggak boleh ada yang kurang datanya, ya. Baik, tantangan dan keterampilan khusus perawat gawat darurat itu seperti apa sih? Mengelola stres dan situasi kritis. Iya loh, pasiennya banyak membludak. Yang stres siapa? Tim medis. Ya, tim medis. Ya, bagaimana caranya kita nggak stres? Ya, pertahankan ketenangan, fokus, dan kemampuan mengambil keputusan yang jelas meskipun dalam situasi yang tegang dan emosional. Ya, jadi kita harus paham ini teknik manajemen stres dan self care untuk kita sendiri, untuk tim medis sendiri. Ya. Lalu keterampilan teknis lanjutan. Nah, ini knowledge dan skill, ya. Knowledge dan skill. Kita harus menguasai pemasangan intubasi, jalur infus sentral, interpretasi EKG, penggunaan ventilator kayak gimana, prosedur invasif lainnya juga kayak gimana. Ya, harus tahu keterampilan teknisnya nih, ya. Lalu pendidikan berkelanjutan. Nah, ini wajib ini ya, teman-teman, ya. Kalau Anda di IGD jangan hanya BTCLS, ya, tapi ACLS, ATCLS, ya. Uh, Kalau ACLS ini advance untuk kardiak, kalau ATLS advance untuk trauma. Ada satu pelatihan namanya ATCLS untuk trauma dan untuk kardiak. Ya. Seorang perawat gawat darurat yang efektif adalah mereka yang menggabungkan keahlian teknis dan dengan empati, mampu membuat keputusan cepat sambil tetap menjaga martabat dan keamanan pasien. Ya, di sini ada empati. Ya, ini dasar perawat nih. Perawat harus punya empati. Ya. Baik, kesimpulannya teman-teman, perawat ini memiliki peran yang vital dalam kegawat daruratan, ya. Sebagai ujung tombak penyelamatan, kita harus melakukan pendekatan secara sistematis yaitu ABCDE, ya, dan harus melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk tetap upgrade knowledge dan skill. Oke, ya. Baik, refleksi untuk kita yang akan menjadi perawat di masa depan, ya. Sebagai calon perawat gawat darurat, kalian akan menghadapi situasi yang menantang namun sangat bermakna. Setiap keputusan yang teman-teman ambil, ya, setiap tindakan yang teman-teman akan lakukan dapat mengubah hidup seseorang, ya. Makin cepat kita lakukan, maka kecacatan pasien makin rendah, ya. Maka dari itu kita harus menguasai pengetahuan, asah keterampilan, jaga empati, dan jadilah perawat yang percaya diri dan kompeten dalam menyelamatkan nyawa. Baik teman-teman, kita buka sesi diskusi, ya, melalui WA Group, ya, atau bisa melalui Sipen. Ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semangat untuk kita bisa upgrade skill dan upgrade diri sebagai perawat gawat darurat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.